Biografi Imam Syafi'i, kisah lengkap pendiri mazhab Syafi'i yang menginspirasi dunia Islam. Bayangkan seorang anak kecil, yatim sejak usia 2 tahun, tumbuh dalam kemiskinan di sebuah desa terpencil. Namun takdir menuntunnya menjadi salah satu ulama terbesar dalam sejarah Islam. Inilah biografi Imam Syafi'i, seorang pendiri mazhab Syafi'i yang namanya terus dikenang sebagai bagian dari sejarah ulama besar dunia Islam. Siapa sangka, anak kecil yang menghafal Al-Quran sejak usia 7 tahun ini kelak menjadi tokoh utama dalam sejarah mazhab fiqih. Perjalanannya penuh perjuangan, ilmu, dan kebijaksanaan yang menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia. Masa kanak-kanak, awal perjalanan sang ulama besar. Muhammad bin Idris al-Syafi'i lahir pada tahun 767 Masehi atau 150 Hijriah di Gaza, Palestina. Sejak kecil, ia menunjukkan kecerdasan luar biasa. Ibunya yang miskin membawanya ke Mekkah untuk mendapatkan pendidikan terbaik. Pada usia 7 tahun, ia menghafal seluruh Al-Quran, sebuah pencapaian luar biasa yang kelak menjadi fondasi perjalanannya sebagai ulama besar. Di usia 9 tahun, ia mulai menghafal kitab Al-Muwatta, karya Imam Malik, hanya dengan mendengarnya sekali. Dikisahkan bahwa Imam Syafi'i meminjam kitab itu hanya semalam, lalu keesokan harinya ia sudah menghafalnya. Kisah ini menjadi bagian legendaris dari biografi Imam Syafi'i yang membuktikan ketajaman ingatan dan semangatnya menuntut ilmu. Masa remaja, menjelajahi dunia ilmu. Ketika remaja, Imam Syafi'i memutuskan untuk memperdalam ilmu fiqih. Ia berguru langsung kepada Imam Malik di Madinah. Pertemuan itu menjadi salah satu momen paling berkesan dalam sejarah hidup Imam Syafi'i. Dan pada saat itu Imam Malik berkata, "Kamu memiliki cahaya di hatimu, jangan padamkan dengan maksiat." Pada awal berguru kepada Imam Malik, Imam Syafi'i sempat ditolak karena usianya masih terlalu muda, sekitar 15 tahun. Imam Malik menyarankan agar ia belajar kepada guru lain yang lebih senior terlebih dahulu. Tetapi Imam Syafi'i ingin belajar langsung kitab Al-Muwatta kepada sumber atau penulisnya, yaitu Imam Malik. Kemudian Imam Malik menyuruh Imam Syafi'i membaca kitab Al-Muwatta, dan Imam Syafi'i membacanya dengan lancar tanpa kesalahan karena beliau sudah menghafalnya. Akhirnya, kecerdasan dan kemampuan hafalan Imam Syafi'i yang luar biasa membuat Imam Malik luluh dan bersedia membimbingnya secara langsung. Selain berguru di Madinah, Imam Syafi'i juga menuntut ilmu di Irak, mempelajari metode fiqih dari murid-murid Imam Abu Hanifah. Perpaduan pemikiran dari berbagai sumber inilah yang menjadi dasar lahirnya mazhab Syafi'i di kemudian hari. Kisah debat yang terkenang. Dalam biografi Imam Syafi'i, ada kisah ketika beliau berdebat dengan seorang ulama besar Irak. Lawannya dikenal fasih dan tajam argumen. Namun, dengan ketenangan dan keluasan ilmunya, Imam Syafi'i mampu membalik semua argumen dengan dalil yang kuat dari Al-Quran dan hadis. Lawannya akhirnya berkata, "Aku tidak pernah melihat orang yang lebih berilmu darimu, wahai Syafi'i." Kisah-kisah seperti ini membuat Imam Syafi'i dihormati, bukan hanya karena pengetahuannya, tetapi juga karena akhlaknya dalam berdialog, rasa hormat dan saling menghargai. Ujian berat dan fitnah politik. Tak semua perjalanan hidup Imam Syafi'i berlangsung mulus. Di Baghdad, Imam Syafi'i difitnah terlibat pemberontakan politik dan dijebloskan ke penjara. Di hadapan Al-Gojo, ia berkata, "Bawakan kepadaku 2 saksi yang benar, maka aku akan menerima hukuman ini dengan lapang dada. Jika tidak, ketahuilah, tuduhan ini hanyalah fitnah." Keteguhan ini membuatnya dibebaskan. Namun, pengalaman pahit tersebut mendorongnya untuk hijrah ke Mesir, tempat ia menyempurnakan mazhabnya. Imam Syafi'i dituduh memberontak ini terjadi saat Khalifah Harun ar-Rasyid berkuasa. Kisah lengkapnya bisa Anda lihat di channel Cahaya Islam 321. Segera kunjungi channelnya setelah selesai kisah ini.
puncak keilmuan sang imam. Di Mesir, Imam Syafi'i menulis kitab Ar-Risalah versi baru, dikenal sebagai Al-Risalah Al-Jadidah. Karya ini menjadi pondasi ilmu usul fikih, membahas sumber hukum Islam, Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Kitab Ar-Risalah sudah mulai beliau tulis sejak tinggal di Baghdad. Selain itu, beliau juga menulis kitab ensiklopedia fikih yang memuat penjelasan rinci berbagai masalah hukum. Murid-muridnya seperti Imam Al-Muzani dan Imam Al-Buwaiti kemudian menyebarkan ajaran mazhab Syafi'i ke Afrika, Asia, dan Nusantara. Juga Imam Ahmad bin Hambal pernah menjadi muridnya yang di kemudian hari terkenal dengan sebutan Imam Hambali. Warisan abadi dan pengaruh hingga kini, Imam Syafi'i wafat di Mesir pada tahun 204 Hijriah atau tahun 820 Masehi dalam usia 54 tahun. Makamnya kini menjadi salah satu tempat yang sering diziarahi di Kairo, Mesir. Biografi Imam Syafi'i mengajarkan bahwa kecintaan pada ilmu, keteguhan prinsip, dan akhlak mulia dapat mengubah sejarah. Hari ini mazhab Syafi'i diikuti oleh jutaan umat Islam di Indonesia, Malaysia, Brunei, sebagian Mesir, Yaman, dan Afrika Timur. Banyak kitab fikih di pesantren Indonesia yang bersumber dari ajaran beliau. Bahkan, prinsip ijtihad Imam Syafi'i menjadi inspirasi para cendekiawan Muslim modern dalam menghadapi tantangan zaman. Pesan penutup, dari anak yatim miskin menjadi pendiri mazhab Syafi'i yang namanya harum sepanjang masa. Kisah ini membuktikan bahwa ilmu adalah cahaya yang tak akan padam. Jika kisah ini menginspirasi Anda, tekan like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang mengenal sejarah ulama besar seperti Imam Syafi'i. Terima kasih banyak atas dukungannya. Semoga Allah memberikan pahala terbaik buat Anda. Gambar hanyalah ilustrasi. Sesungguhnya kebenaran hanyalah milik Allah yang Maha Agung.